perkenalkan nama saya Kevin Agus Sekretariat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 yaitu colloid. Di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenisnya, sifat-sifatnya gitu. Ciri-cirinya begitu teman-teman ya. Oke, jadi selamat menyaksikan dan see you next time. Enggak dong, selamat menyaksikan. Jadi pada hari ini kita lanjut lagi materinya di dalam materi kimia, yaitu kita akan bahas mengenai maaf teman-teman, ini agak ribut ya, soalnya rumah kita ada berada di dekat jalan ya. Jadi kita akan bahas itu dia mengenai sistem colloid pada bab terakhir ya di kelas 11. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Kevin, asal saya dari kelas 11 MIPA 1 ya. Jadi dalam kimia ada namanya materi yang namanya itu sistem colloid gitu ya. Sistem colloid ini dia ada sebenarnya pembagiannya kayak gitu. Ada pembagiannya. Jadi salah satu pembagiannya itu adalah dalam materinya itu ada salah satu pembagiannya itu adalah jenis-jenis sistem dispersi gitu ya. Nah, jadi dalam pembagian ini kita harus mengetahui dulu ada 3 bagian, itu ada satu larutan, yang kedua colloid. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kedua ada suspensi. Suspensi ya. Oke. Nah, jadi ini dari tiga jenis-jenis ini, jenis sistem dispersi ini, dia itu ada yang namanya larutan, colloid, dan suspensi saya bilang tadi kan. Nah, jadi otomatis ini muncul nih pertanyaan di dalam pemikiran kita lah, kan sama-sama doang gitu, ini kan materi, ngapain kita bahas gitu. Nah, di sini ada perbedaannya kayak gitu ya. Dan jadi yang pertama itu adalah namanya larutan. Ukurannya itu, maaf sini saya buat singkatannya supaya menghemat tempat. Jadi sini saya taruh diameter itu lebih kecil dari 10 pangkat minus 9 seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau colloid itu cara dipahami seperti ini. Kita lanjut dulu. Ini tadi ingat ya, larutan ini diameternya 10 pangkat minus 9. Suspensi itu lebih besar dari 10 pangkat minus 7 gitu. Nah, colloid di antara larutan ukurannya dengan suspensi, yaitu di tengah-tengahnya gitu. Dimulai dari angka 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 7 kayak gitu teman-teman ya. Jadi di antara mereka yang di antara larutan ini dan di suspensi gitu ya, itu namanya colloid teman ya. Oke, jadi lanjut ke perbedaan kedua itu ada fasanya gitu ya. Dia itu ada yang satu fasa itu 2 bagian larutan, baru yang colloid itu ada 2 fasa yaitu heterogen, dan suspensi dia itu ada 2 fasa yaitu heterogen juga, ini sama gitu teman ya. Untuk homogen dan heterogen ini sudah kita pelajari di dalam kelas 10 gitu ya. Terus yang perbedaan ketiga itu mungkin kita sering itu melihat itu ini. Perbedaannya itu di bagian sininya, jernihnya sama tidak jernihnya gitu. Jadi larutan itu dia lebih cenderung jernih. Kalau colloid dia itu lebih cenderung ke tidak jernihnya gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas bagian contohnya. Nah, suspensi, kita lanjut ke bagian suspensi itu dia itu sama seperti colloid, dia juga tidak jernih gitu. Oke, selanjutnya dia bersifat stabil. Ini stabil, ini larutan. Colloid dia juga stabil, cuman dia relatif stabil. Oke, dan suspensi ini tidak stabil karena apa? Dia mengalami pengendapan gitu. Pengendapan ini maksudnya gimana sih gitu? Nanti kita akan bahas di bagian contohnya gitu teman-teman ya. Oke, yang kelima lanjut, ini dia untuk larutan. Dia bisa disaring gitu. Dia tidak bisa disaring kayak gitu. Karena apa? Partikel sangat-sangat kecil kayak gitu. Hampir tidak bisa disaring gitu teman-teman. Hampir tidak bisa disaring gitu. Baru yang kedua itu ada colloid. Colloid itu tidak bisa disaring. Sebenarnya bukan tidak bisa saring sih, bisa disaring. Cuman dia ada namanya penyaringnya itu namanya penyaring ultra. Nah, itu bisa disaring, cuman kalau secara kasat mata itu tidak bisa disaring gitu. Dan suspensi ini tadi dia bisa disaring karena partikelnya cukup besar gitu. Oke, kita lanjut ke bagian larutan. Larutan ini ada dia contohnya, salah satunya itu adalah garam. Karena garam itu kalau
larutkan di dalam air gitu ya. Oh maaf, oke, dalam air dia itu akan menjadi satu gitu, atau bisa dikatakan mencampur gitu. Jadi akan sangat-sangat sulit untuk memisahkannya keduanya kayak gitu. Oke. Kalau untuk koloid, ini koloid dia itu contoh-contohnya itu ada seperti asap gitu ya, atau gas, asap dan susu kayak gitu. Dia bisa dia disaring, cuman kalau dalam secara sehari-hari dia sangat-sangat sulit kayak gitu. Oke, jadi yang kedua itu ada suspensi, yang terakhir ada suspensi, maaf. Itu ada contohnya air kopi gitu. Nah, kenapa sih air kopi kayak gitu kan? Kita lanjut ke sini dulu ya. Kopi ini apabila sudah dihaluskan, dia akan bisa dikatakan dia itu menjadi butiran-butiran kasar gitu. Dan memang dia sudah halus, cuman masih bisa diserbuk gitu kan, dia kayak kasar gitu ya kan? Kasar. Nah, gitu. Kasar. Kasar. Nah, dia setelah kasar itu apabila dicampurkan ke dalam air, dia akan larut. Misalnya gini, kopi itu berwarna hitam, ya kan? Ini hitam, itu kan? Apabila dicampur dengan air ini akan cenderung warna hitam gitu. Tapi dalam beberapa waktu apabila tidak kalau dalam bahasa sehari-hari itu dia tidak digaur atau tidak dicampurkan gitu air dengan kopinya, dia akan lebih pasti kopi itu dia akan mengendap di bawah gitu. Nah, itu tadi yang salah satu ciri-cirinya itu bisa disaring karena partikelnya besar gitu. Misalnya mungkin kita pernah sering ke coffee shop gitu, coffee shop itu, di coffee shop itu ada namanya, kalau saya nggak salah itu saya lupa lah itu namanya apa. Pokoknya dia itu kopi memang 100% kopi gitu, tidak ada campuran gula atau apa segala macam. Dia itu dicampur ke dalam mesin. Di sini ada kopinya, jadi dipres dan ditaruh gitu air panas gitu, dijatuhkan air panas, kopinya tidak jatuh ke bawah karena apa? Dia itu partikelnya besar. Jadi di sini ada penyaring ini, di sini ada penyaringnya. Kopi ini tidak jatuh karena apa? Dari partikelnya besar kayak gitu. Jadi bisa disaring gitu teman-teman ya. Jadi airnya aja tinggal jatuh gitu, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin jenis-jenis depresi ini kita sudah selesai. Kita lanjut lagi dulu ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Itu ada namanya jenis-jenis sistem koloid ya. Nah, jadi di bagian ini dia terbagi menjadi 3. Jadi terbagi menjadi 3, yaitu ada fase terdispersi, ada medium terdispersi, dan ada jenis koloidnya gitu. Ada jenis koloidnya gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan jenis koloidnya ini kita harus menentukan dulu dia itu apa, padat atau cair atau gas gitu. Jadi sini kita tulis dulu ada padat, ada cair, ada gas gitu. Soalnya ada 2 gas itu cuma ada 2 gitu deh. Nanti saya terangkan. Baru ini hari kita buat di antara 3 ini kita acak aja dia. Jadi saya tulis dari sini ada gas, cair, padat, cair padat. Kenapa nggak ada sini gasnya? Karena nggak mungkin gas ke gas gitu ya. Nah, oke. Jadi cara menghafalnya itu menentukan jenis koloid itu apa kayak gitu. Jadi secara gampang ini saya tulis sudah. Kalau dia padat namanya sol, kalau cair itu namanya emulsi, kalau gas itu namanya buih gitu ya. Oke, jadi yang secara gampangnya itu ini padat kita tulis dulu di sini dia sol. Cair kita di sini ada yang namanya emulsi. Oke. Dan berikutnya ada gas. Gas itu namanya kalau gas dia itu ada buih ya, buih. Oke. Cara menghafalnya ini begini. Setiap ada yang padat itu kita tulis di bagian kata belakangnya gini. Jadi kita tulis padat. Sini ada padat. Bawahnya lagi ini karena ada padat, kita tulis data padat. Oke. Tadi padat itu namanya sol. Jadi di sini kita tulis di depannya ini bagiannya ada, karena sini dia padat, sini kita tulis dia sol padat. Sol padat.
Selanjutnya di sini ada cair. Cair tadi adalah emulsi. Jadi kita tulis di sini emulsi padat. Oke. Oke, ini dulu ya. Oke, selanjutnya ada padat dalam gas gitu. Nah, jadi kalau di belakangnya ini adalah gas, kita tulis di depannya adalah namanya ini aerosol. Bukan aerosol, ini aerosol. Karena ini kan di belakangnya gas gitu, di depannya padat gitu. Jadi kita tulis yang belakangnya ini aerosol padat. Kebalikannya daripada yang tadi, aerosol padat, bukan aerosol sol kayak gitu. Jadi kita lanjut lagi ke sini tadi sama doang, sama seperti ini. Jadi di bagian gas dan cair kita tulis di sininya adalah aerosol aerosol cair tadi emulsi. Kita tulis ini emulsi. Nah, seperti itu. Gas dia itu ada buih ya, buih. Oke. Cara menghafalnya ini begini. Setiap ada yang padat itu kita tulis di bagian kata belakangnya gini. Jadi kita tulis padat. Di sini ada padat. Bawahnya lagi ini karena ada padat, kita tulis data padat. Oke. Tadi padat itu namanya sol. Jadi di sini kita tulis di depannya ini bagiannya ada, karena sini dia padat, sini kita tulis dia sol padat. Sol padat. Selanjutnya di sini ada cair. Cair tadi adalah emulsi. Jadi kita tulis di sini emulsi padat. Oke, ini dulu ya. Oke, selanjutnya ada padat dalam gas gitu. Nah, jadi kalau di belakangnya ini adalah gas, kita tulis di depannya adalah namanya ini aerosol. Bukan aerosol, ini aerosol. Karena ini kan di belakangnya gas gitu, di depannya padat gitu. Jadi kita tulis yang belakangnya ini aerosol padat. Kebalikannya daripada yang tadi, aerosol padat, bukan aerosol sol kayak gitu. Jadi kita lanjut lagi ke sini tadi sama doang, sama seperti ini. Jadi di bagian gas dan cair kita tulis di sininya adalah aerosol aerosol cair tadi emulsi. Kita tulis ini emulsi. Nah, seperti itu. Ini tadi ketinggalan ada buih padat. Ini lantaran dia padat di belakangnya ini, gas itu adalah buih, jadi kita taruh di sini buih ya. Oke, jadi kita lanjut ke dalam contohnya. Maaf, saya hapus dulu karena di papan tulisnya juga terlalu kecil. Oke, dalam contoh tadi sini saya sudah ada tulis. Baik, di sini ada asap. Maaf ini kurang jelas. Oke, saya jelas. Oke, ada contohnya asap. Asap itu padat di dalam gas gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, gas itu yang setiap belakangnya gas itu kita taruh dulu yang namanya aerosol, itu di bagian depannya. Setiap yang di belakangnya gas kita taruh di depannya ini aerosol gitu ya. Jadi aerosol. Jadi gas itu adalah aerosol. Aerosol dalam di depan ini apa? Padat gitu kan, bukan aerosol sol gitu, bukan aerosol padat. Kita taruh sini padat. Oke, nice, aerosol padat. Nah, kita lanjut yang keduanya. Tadi seperti yang tadi kita buat, yang saya jelaskan itu mentega ya. Mentega itu adalah cair di dalam padat gitu ya. Jadi kalau setiap yang di belakangnya ada padat, kita tulis di bagian belakangnya ada padat gitu. Jadi kita tulis gini, padat. Nah, cair ini tadi apa gitu kan? Cair itu emulsi kayak gitu kan. Jadi kita taruh sini emulsi di depannya gitu ya. Nah, jadi emulsi sol buih aerosol itu sudah harus dihafal teman-teman ya. Oke, nah sini ada satu contoh lagi, itu adalah
Jadi maaf sebelum kita lanjut ke contoh tadi, jadi gini tadi, mentega itu kan cair dalam padat, terus sudah padatnya paling belakang, selanjutnya kita taruh di emulsinya depan karena bukan gas belakangnya, ingat yang ditaruh depan, yang dikebalikannya cuman kalau apabila gasnya di belakang seperti itu teman-teman. Ini maaf, apabila gasnya di belakang maka aerosol di depan kayak gitu teman ya. Oke, selanjutnya ada satu contoh lagi, ada kabut. Kabut ini cair di dalam gas gitu ya. Nah, loh ini kan muncul nih, ada gas lagi di belakang gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap ada yang di belakangnya gas, kita tulis aerosol di depan. Aerosol. Loh, ini cair di depan gini kan. Nah, cara ini kita pindahkan dia ke belakang gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin sekian contohnya. Apabila nanti ada kekurangan atau yang kurang, mohon di komentar di kolom komentar teman-teman ya. Oke. Lanjut materinya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas lagi dia mengenai yang namanya sifat-sifat koloid gitu teman-teman ya. Nah, jadi salah satu sifat-sifat koloid itu ada namanya efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah fenomena di mana partikel-partikel kecil dalam suatu medium menyebabkan penyebaran cahaya saat cahaya melewati medium tersebut gitu. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi gini contohnya teman-teman ya. Di sini ada 3. Ini bayangkan ada 3 sini wadah. Ada 3 wadah. Oke, baik. Di sini ada cahaya, sumber cahaya. Ini kita buat namanya adalah center. Itu buat namanya center karena center bisa menjadi sumber cahaya. Oke. Nah, di sini kita buat namanya adalah larutan. Oke. Nah, yang kedua ini yang pertama. Nah, yang kedua ini maaf. Nah, oke, yang ini adalah larutan, ini adalah yang kedua adalah koloid. Yang ketiga adalah suspensi. Oke. Nah, jadi yang seperti ciri-ciri yang seperti ciri-ciri yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Larutan itu dia memiliki partikel yang sangat kecil gitu ya. Koloid dia ada partikelnya terlihat, cuman dia itu lebih besar dari larutan, lebih kecil dari suspensi gitu teman-teman ya. Ada partikelnya bisa dilihat, cuman dia lebih besar dari larutan, lebih kecil dari suspensi. Suspensi itu besar partikelnya, seperti yang kita contohkan tadi adalah pasir ya. Pasir. Kalau koloid dia ini bisa susu seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Ya, maksudnya kayak mana sih gitu efek Tyndall gitu. Jadi gini, apabila cahaya ini kita sorotkan gini melewati ini dan kita melihat dari sini menghadap ke sana secara tegak lurus gitu, maka yang akan terlihat itu hanya koloid dan suspensi. Karena menurut yang sudah kita bahas bahas pada materi sebelumnya, yaitu kalau larutan itu partikelnya tidak terlihat gitu atau larut kayak gitu dalam cahaya gitu. Nah, selanjutnya ada koloid. Koloid ini dia ada partikelnya, cuman dia kecil. Kecil kayak gitu. Suspensinya bisa dikatakan besar partikel seperti pasir dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada contoh ini tadi, fenomena di mana partikel kecil dalam suatu medium menyebabkan penyebaran cahaya saat cahaya melewati medium. Berarti secara tidak langsung dia menjelaskan bahwasannya apabila disorotkan cahaya, maka partikel itu akan terlihat seperti itu. Nah, jadi kalau apabila cahaya disorotkan dengan air, itu biasanya kalau kita lihat itu tidak akan terlihat cahayanya karena tidak ada partikel yang memantulkan cahayanya gitu. Nah, kalau ini ada, dia pasti terlihat karena apa? Dia ada sini
partikel-partikel yang lumayan besar dari larutan tapi lebih kecil dari suspensi yang bisa menimbulkan efek penyebaran cahaya di sini semua gitu teman-teman. Kalau suspensi otomatis sudah terlihat karena partikelnya besar-besar seperti itu teman-teman, pasti sudah terlihat. Larutan tidak gitu. Jadi itulah maksudnya adalah itulah maksud dari efek Tyndall, adalah fenomena di mana partikel kecil dalam suatu medium menyebabkan penyebaran cahaya kayak gitu teman. Jadi itulah dia teman-teman, saat saat cahaya melewati medium tersebut gitu. Jadi yang terlihat itu hanyalah colloid dan suspensi. Yang ini jarang, bahkan hampir tidak terlihat, hampir tidak terlihat gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang kedua, ada itu namanya gerak Browns gitu teman-teman ya. Gerak Browns. Selanjutnya kita akan lagi bahas mengenai tetap pada sifat-sifat colloid, yaitu keduanya itu adalah gerak Brown ya teman-teman. Oke, jadi gerak Brown itu secara tidak langsung kita sering melihat dalam kehidupan kita, terutama itu di saat kita sedang beberes rumah gitu teman-teman. Apalagi yang rumah yang yang jarang ditinggali seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya gimana sih gitu efek Born itu gitu kan? Efek gerak Born adalah gerak acak yang dilakukan oleh partikel kecil yang terlihat pada medium. Nah, maksudnya gimana sih itu kan gitu. Nah, misalnya gini. Oke, ini adalah satu ruangan misalnya ya. Nah, di satu ruangan ini ada di sini lubang kecil. Sini matahari misalnya ini kan. Wah, bagus sekali ke matahari saya kan. Sini ada matahari. Otomatis matahari ini untuk menyinari dalam ruangan ini dia pasti masuk lewat lubang kecil ini, karena lebih dari ruangan ini, sisi ruangan tidak ada lubang, jadi dia pasti masuk lewat sini gitu teman-teman, cahayanya kan gitu. Nah, pas masuk sini, biasanya kita kan lagi beres-beres rumah apa segala macam gitu, otomatis debu-debu pasti melayangan segala macam di segala daerah kan gitu. Oke, debu akan melayangan di sekitar di beberapa daerah gitu kan, di sekitar daerah lah saat kita bersih gitu kan. Misalnya kita di sini. Oke, kita di sini. Oke, maaf. Nah, di sini apabila kita melihat ke arah sumber cahaya itu pasti akan merambat lurus ke depan gini. Pasti. Nah, efek Born ini di mana terjadinya? Di saat partikel-partikel ini bergerak melewati namanya cahaya ini. Pasti nampak itu pasti dia bergerak secara acak, bukan secara berbaris kayak gini ke depan gitu, enggak. Pasti dia secara acak gitu. Mungkin dia ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini gitu. Bahkan ada juga yang bisa terlihat dari sini, terlihat dia bahwasannya partikel-partikel kecil ini, debu ini pasti keluar dari gini. Nah gitu. Nah, jadi partikel efek gerak Born ini dia bukan hanya ada di udara gitu. Ini kan kita berbicara dalam udara gitu. Bukan, dia tidak hanya ada di udara gitu teman-teman. Dia ada juga di air. Air juga sama. Sistem pengerjaannya dia cuman pada umumnya dia itu terlihat pada akuarium. Nah, akuarium. Oke, ini misalnya akuariumnya. Ini dalam air ya. Misalnya kita ini air. Sini ada ikan. Ini ada batu-batuan. Di sini ada pasti pada umumnya itu akuarium atasnya berlubang ya. Oke lah, kita buat dia ini misalnya tertutup. Tertutup. Sini ada oksigen, biasanya oksigen gitu kan. Nah, di mana sih gitu gerak Born ini? Di sini apabila ada di sini lubang kecil. Sebenarnya nggak ada lubang kecil pun dia pasti terlihat sih gerak Born ini, karena apa? Akuarium ini biasanya dia itu bening, kaca gitu teman-teman ya. Jadi di mana sih dia terlihatnya itu? Saat kita mengguncang airnya ini, sehingga kotoran-kotoran yang dihasilkan ikan itu akan naik dan dia bergerak secara acak di sini di dalam air ini, dia melayang-layang gitu teman-teman. Sama sih sebenarnya cara kerjanya seperti yang di udara tadi saat kita membereskan rumah itu tadi, gitu teman-teman ya. Oke, mungkin gerak Born ini sudah sangat jelas ya. Kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu
ad adsorbi. Oke, adsorbi. Oke. Lanjutnya kita akan lagi bahas mengenai adsorbi, tetap pada bagian sifat-sifat koloid. Oke, jadi adsorbi ini bisa dikatakan mungkin pernah kita beberapa kali melihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita perhatikan dulu apa pengertiannya. Terjadi apabila molekul atau zat-zat atom diserap berikatan secara kimia dengan permukaan zat tempat mereka diserap gitu. Maaf. Mereka sebenarnya ini adsorbi ini ada dua pembagian kayak gitu. Ada secara fisika, ada juga secara kimia gitu. Karena kita sedang membahas kimia, jadi kita mengarah ke arah kimia gitu teman-teman ya. Jadi menurut yang saya searching dari beberapa sumber, adsorbi itu dia dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya bilang tadi ada di akuarium gitu teman ya. Ada di akuarium. Mungkin guru-guru pada SD atau SMP pernah mengucapkan seperti ini. Apabila dalam sebuah akuarium ini banyak terjadi larutan-larutan lumpur atau pasir gitu yang sedang melayang-layang gitu, jadi menyebabkan airnya keruh gitu. Jadi ini adalah salah satu sifat dari koloid ini tadi. Apabila ditaruh suatu batu lumayan besar ke dalam, kita buatlah dia perumpamannya segini. Dalam waktu sepersekian jam atau waktu bisa dikatakan satu harian lah gitu, satu harian full dalam atau 24 jam, 1 kali 24 jam, maka partikel ini akan bersatu di sini, di bawah-bawah atau di sekitar batu besar ini tadi. Karena apa? Menurut pengertian tadi terjadi apabila molekul-molekul atau zat-zat diserap secara berikatan secara kimia dengan permukaan zat tempat yang mereka serap gitu teman-teman. Gitu. Jadi molekul-molekul ini atau penyebab mereka keruh itu akan diserap gitu. Diserap bukan artinya bukan dimasukkan ke dalam batu, bukan. Dia akan diserap ke bawah ini gitu agar dia atau kalau dalam bahasa sehari-harinya itu mengendap, mempercepat proses pengendapannya gitu teman-teman ya. Oke, kita sudah hampir selesai materi koloid. Oke, kita lanjut lagi bagian untuk materi koloid. Kita hampir menyentuh 75% sudah kita bahas teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian keempatnya, ada koagulis gitu teman-teman ya, koagulis. Oke, kita akan bahas mengenai koagulis ya teman-teman ya. Koagulis ini hampir sama seperti yang nomor 3 tadi, yaitu adsorpsi itu temannya. Cuman yang tadi itu dia menggunakan batu, contohnya ini menggunakan yang namanya proses campuran kimia. Oke, kita baca dulu pengertiannya. Adalah proses pengendapan yang terjadi saat ada campuran kimia gitu. Oke, jadi contohnya itu mungkin sering sekali kita lihat, sering juga kita dengar, yaitu adalah hipoklorit kalsium atau bahasa sehari-harinya yaitu adalah kaporit. Bahasa kerennya inilah hipoklorit kalsium gitu. Oke, jadi fungsinya ini dia sebenarnya bukan melarutkan, cuman dia menghancurkan namanya bakteri-bakteri, menghancurkan bakteri-bakteri yang ada di dalam larutan itu kayak gitu, dalam air gitu teman-teman ya. Nah, jadi apa sih yang proses pengendapan ini dilakukan apa gitu? Yang melakukannya adalah aluminium sulfat gitu. Mungkin beberapa jarang sekali ya kita dengar itu aluminium sulfat itu digunakan untuk melarutkan atau mengendapkan zat-zat yang tidak ada dalam air lah gitu. Itu salah satu contohnya gitu teman-teman ya, secara kimia
Oke, aluminium sulfat ini dia mungkin saya tulis saja ya, membantu proses pengendapan gitu teman-teman ya. Oke, nah jadi mungkin untuk koagulis ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang, mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, karena satu like dan satu komentar dari teman-teman semua ini sangat berpengaruh bagi kehidupan saya, begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita telah sampai di materi terakhir adalah cara membuat colloid. Sebenarnya cara pembuatan colloid ini secara tidak sadar kalian ini sebenarnya para penonton ini adalah sedang sering sekali namanya mengkonsumsi yang namanya colloid. Nah, oke. Sering sekali namanya mengkonsumsi colloid. Kenapa? Salah satu contoh colloid itu adalah susu. Oke. Komposisi susu ini adalah salah satu itu lemak. Gitu, lemak dan air. Jadi secara tidak langsung ini sudah termasuk ke dalam sudah masuk ke dalam colloid. Karena apa? Pada umumnya lemak ini dia berbentuk zat padat yang dicampurkan dengan air. Begitu teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan atau kita kembali lagi ke materi kita, kalau susu ini dia itu terjadi maaf tadi ada saya sedikit membaca, terjadi pada jenis colloidnya itu adalah emulsi. Kenapa? Karena itu dia di dalam susu ini terdapat ada dua zat gitu, adalah zat padat dan air gitu. Kalau kita perhatikan tadi, kalau dia padat dan air, ini dia akan menghasilkan yang namanya emulsi gitu teman-teman ya. Oke, emulsi ini adalah salah satu jenis dari colloid gitu. Jadi secara tidak langsung kita sering mempraktekkan itu cara membuat susu kayak gitu, itu sering sekali gitu. Sekian penjelasan saya mengenai materi colloid ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam materinya, teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar. Dan untuk guru pembina saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya Kevin Agus Nataran, pamit undur diri.